Dan pemirsa, pemerintah Jokowi JK sudah menjalankan sejumlah strategi untuk membawa perekonomian Indonesia memasuki era digital. Potensi pasar yang besar telah mendorong tumbuhnya para pelaku e-commerce serta meningkatkan peluang bagi pengusaha kecil dan juga menengah untuk memperluas pasar. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, rekan saya Ade Mulia akan memaparkannya untuk Anda. Silahkan Ade. Ya, betul sekali, Zaki Arfan dan juga pemirsa, bahwa Indonesia saat ini sudah memiliki peta jalan untuk e-commerce Indonesia ke depan dan bahkan sudah mengangkat Jack Ma sebagai konsultan utama untuk e-commerce di Indonesia. Dan kita tahu bahwa Indonesia merupakan pasar yang sangat besar sehingga diharapkan Indonesia bukan hanya menjadi pasar sasaran dari produk-produk luar negeri tetapi juga menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan juga menjadi produsen untuk e-commerce itu sendiri. Kita akan lihat sejumlah data yang akan kami paparkan berikut ini, di mana setiap Harbolnas atau Hari Belanja Online Nasional terdapat peningkatan penjualan atau nilai penjualan. Yang pertama 2013 0,74 triliun nilainya. Kemudian kita lompat ke 2016 mengalami peningkatan yang sangat signifikan menjadi 3,3 triliun. 2017 atau tahun lalu 4,7 triliun dan Hari Belanja Online Nasional di 2018 ditargetkan mencapai 7 triliun. Bisa dilihat bagaimana perkembangan lompatan yang sangat-sangat eksponensial dan bahkan mungkin lebih dari itu, sangat signifikan dari tahun ke tahunnya. Dan selain peningkatan transaksi Hari Belanja Online Nasional, kita juga ingin melihat sebetulnya perilaku belanja lalu kemudian juga siapa saja para pemain e-commerce terbesar yang ada di Indonesia. Berikut kita lihat datanya, pemirsa. Kita akan lihat data berikut adalah 4 e-commerce terbesar atau pelaku pemain dalam tanda kutip yang menguasai pangsa pasar e-commerce di Indonesia. Yang pertama ternyata adalah Shopee 27%, diikuti di posisi kedua Tokopedia 19%, Lazada 13% dari pangsa pasar, lalu kemudian juga Bukalapak menguasai 11%. Sisanya 30% adalah e-commerce lainnya yang lebih kecil jumlahnya dan kemudian diakumulasikan. Ini adalah 4 pemain utama dalam e-commerce Indonesia. Selain 4 pemain utama, kita akan juga melihat bagaimana perilaku dan juga pengeluaran konsumen. Ini pengeluaran konsumen di e-commerce, ternyata mereka yang spending lebih besar dari 500.000 sekali belanja adalah 63%. Dan mereka yang spendingnya kurang dari 500.000 adalah 37%. Ini artinya bahwa spending masyarakat untuk belanja online ini semakin besar setiap tahunnya dan menjadi dominan khususnya untuk di tahun ini. Kita akan juga melihat perilaku belanja. Mereka menggunakan moda apa ketika melakukan belanja online? Ya, 65% para konsumen ternyata menggunakan aplikasi ponsel. Lalu kemudian juga 19%-nya melakukan belanja dengan mobile web dan 16% menggunakan desktop. Jadi peran dari merebaknya aplikasi smartphone dan segala macam ini membuat jumlah penjualan untuk e-commerce semakin merajalela. Kita juga akan melihat kebijakan pemerintah untuk mendukung e-commerce. Di tahun 2016 ada paket kebijakan jilid 14 tentang e-commerce dan target nanti di tahun 2020 ada 1.000 technopreneur. Dan target untuk valuasi bisnis dari e-commerce Indonesia ditargetkan mencapai 1.820 triliun rupiah, sebuah jumlah yang sangat fantastis. Kita akan berbincang nanti dengan Wakil Ketua Panitia Hari Belanja Online Nasional, Yolanda Margareta. Usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Kembali di Metro Siang, pemirsa, apa saja target diharapkan dari Hari Belanja Online Nasional atau Harbolnas ini? Apakah Harbolnas ini juga dapat memberi dampak bagi perekonomian nasional atau perekonomian Indonesia? Kita akan tanyakan ke Wakil Ketua Panitia Pelaksana Harbolnas 2018, Yolanda Margareta. Selamat siang, Mbak Yolanda. Halo, selamat siang, Mas Ade. Ya. Mbak Yolanda, selain meningkatkan penjualan untuk para pelaku e-commerce sendiri, apa sebetulnya target lain yang dikejar dari pelaksanaan Harbolnas ini? Oke, jadi yang dikejar di tahun ini, terutama di Harbolnas tahun ini yang bikin berbeda adalah produk lokal.
Jadi di sini kita ingin meng-highlight produk lokal itu lebih besar dibandingkan yang sebelumnya. Tentunya targetnya adalah kita ingin meningkatkan daya jual dan juga daya saing produk lokal di dunia perdagangan digital. Gitu. Jadi kita ingin para produsen lokal ini juga merasakan euforia yang sama seperti para pelaku e-commerce dalam ajang pesta belanja ini. Baik, ada yang berbeda dengan e-commerce adalah bisa memutus rantai distribusi begitu sehingga harganya lebih murah. Tapi kemudian bagaimana para pelaku e-commerce ini dapat berkontribusi untuk kesejahteraan masyarakat di tengah-tengah ada juga masyarakat yang kemudian menentang karena katanya banyak toko yang kemudian sepi gara-gara orang-orang belanja online ini. Oke, jadi kita melihat ada dua sisi nih yang sebenarnya bisa dari para e-commerce ini memberikan kontribusi. Yang pertama dari sisi produsen, kita melihat bahwa e-commerce ini sebenarnya bisa membantu para produsen produk lokal ataupun UMKM untuk bisa join atau mulai berjualan online. Jadi mereka berpartisipasi dalam ranah perdagangan digital. Jadi yang kita lihat dari teman-teman e-commerce ini juga bisa memberikan edukasi atau pelatihan bagaimana sih cara berjualan online yang baik sehingga bisa memberikan dampak yang baik untuk mereka seperti untuk meningkatkan penjualan, meningkatkan penghasilan dan sebagainya macamnya. Kemudian dari sisi konsumen sendiri yang kita lihat dengan nanti para e-commerce ini mengajak para UKM berpartisipasi, tentunya semakin banyak produk yang akan dijual nih oleh teman-teman e-commerce sehingga konsumen ini pun jadi memiliki banyak pilihan. Jadi mereka bisa belanja online itu juga lebih hemat gitu. Baik, target di Harbolnas ini adalah 7 triliun dan kalau kita lihat tadi datanya sangat lompatannya sangat luar biasa tinggi. Kenapa kemudian angka 7 triliun itu keluar, target tersebut berdasarkan apa? Oke, jadi yang kita lihat target itu tentunya berdasarkan perkembangan e-commerce saat ini. Jadi kita lihat e-commerce itu kan semakin lama, semakin kesini semakin bertambah juga jumlahnya. Kemudian target penjualan mereka juga semakin banyak. Dan tentunya data ini juga didukung oleh data-data yang dikeluarkan oleh Google gitu, di mana mereka melihat bahwa pertumbuhan ekonomi internet di Indonesia ini tuh tahun 2018 sendiri sudah mencapai 27 miliar USD gitu, dan mereka prediksi di tahun 2025 itu bisa mencapai 100 miliar USD. Jadi kita sangat optimis di tahun ini tentunya kita bisa mencapai hasil yang baik untuk semua pelaku e-commerce. Baik, Mbak Yolanda, pemerintah kan sangat pede sekali begitu ya. Ingin menjadikan e-commerce Indonesia menjadi salah satu yang terbesar di Asia. Tapi apakah kemudian kebijakannya sudah sesuai, sudah mengarah ke sana dan menunjang? Dan apakah kemudian ini optimis juga ke arah sana dari para pelaku e-commerce sendiri? Ya, kalau dari para pelaku e-commerce sendiri optimis banget. Kenapa? Karena kita lihat dari beberapa nama e-commerce Indonesia itu sendiri sudah menjadi e-commerce unicorn ya di Asia Tenggara. Jadi ada beberapa e-commerce yang sudah menjadi pemain yang unicorn. Dan kita melihat bahwa e-commerce ini juga mendukung setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Tapi tentunya kita juga berharap kebijakan ini pun juga yang dikeluarkan oleh pemerintah ini juga bisa membantu para pelaku e-commerce untuk bisa berkembang di negara ini serta bisa memberikan kontribusi terhadap perekonomian bangsa. Baik, ini target valuasi bisnis hingga 1.820 triliun di depan ke depan. Apa yang kira-kira masih perlu diperbaiki agar e-commerce kita menjadi penyumbang pendapatan terbesar dan juga menjadi salah satu yang terbaik, khususnya mungkin dari kebijakannya? Oke, kalau kita lihat dari pemain e-commerce sendiri, sebenarnya ada beberapa hal yang mungkin perlu ditingkatkan ya atau diperbaiki. Yang pertama dari penetrasi e-commerce itu sendiri. Jadi sebenarnya kita lihat penetrasi ataupun dalam hal pemasarannya, kita melihat e-commerce itu harus bisa lebih menjangkau ke semua area atau beberapa lapisan masyarakat. Kemudian yang kedua hal yang penting yang kita lihat adalah edukasi. Jadi edukasi ini tidak hanya untuk masyarakat tapi juga untuk produk lokal atau UMKM. Yang tadi seperti saya katakan baik untuk masyarakat, edukasi itu bisa dimulai dari mulai mengajarkan mereka mungkin menggunakan teknologi sebagai sarana mereka untuk kegiatan mereka, misalnya membuka email sehingga mereka bisa mengecek promo-promo terbaik apa yang ada di e-commerce. Kemudian untuk dari sisi UMKM sendiri, kita melihat bahwa dari sisi e-commerce juga bisa memberikan pelatihan-pelatihan untuk bisa berjualan secara online. Baik, terima kasih Mbak Yolanda Margareta, Wakil Ketua Panitia Hari Belanja Online Nasional atau Harbolnas 2018 telah bergabung bersama kami di Metro Siang. Dan tetaplah bersama kami pemirsa karena kami akan hadir usai jeda dengan informasi sejumlah harapan dan evaluasi dilakukan menyusul kesuksesan Persija Jakarta menjadi kampiun Liga 1 Indonesia musim 2018.